Welcome back to my YouTube channel. Masih seputar aplikasi TikTok. Ada 8 jenis monetisasi yang ada di TikTok. Yang pertama itu TikTok Shop for Creator. Yang kedua itu ada hadiah video. Yang ketiga itu ada bekerja sama dengan artis. Yang keempat hadiah live. Yang kelima Creator Marketplace. Yang keenam ada langganan. Yang ketujuh ada TikTok Shop for Seller. Dan yang kedelapan ada namanya program Intensive Game. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ke-8 jenis monetisasi yang ada di TikTok ini. Jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai, tentunya setelah yang satu ini. Kedelapan jenis monetisasi yang ada di TikTok ini itu bisa teman-teman lihat di bagian garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Lalu teman-teman pilih di bagian TikTok Studio. Maka di sini akan muncul 8 jenis monetisasi yang saya katakan tadi. Yang pertama itu TikTok Shop for Creator, yang kedua hadiah video, bekerja sama dengan artis, hadiah live, Creator Marketplace, langganan, TikTok Shop for Seller, dan program Intensive Game. Di sini saya akan menjelaskan ke-8 dari monetisasi ini dan apa-apa saja syarat untuk bisa mengikuti program monetisasi 8 yang ada di TikTok ini, hingga bagaimana cara kerja dari ke-8 monetisasi yang ada di TikTok ini. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, itu adalah TikTok Shop for Creator. TikTok Shop for Creator ini merupakan salah satu bentuk monetisasi yang berbasis afiliasi. Yang mana di sini jika teman-teman mengafiliasikan sesuatu produk di dalam video yang teman-teman unggah di TikTok, maka teman-teman akan mendapatkan komisi dari penjualan produk tersebut. Jadi, TikTok Shop for Creator di sini merupakan adalah program affiliate TikTok. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftar TikTok Shop Affiliate, berarti teman-teman sudah terdaftar atau sudah dimonetisasi di bagian TikTok Shop for Creator. Namun bagi yang belum mendaftar, silahkan cek video tutorial lengkapnya di sini. Untuk syarat dan ketentuan mendaftar di TikTok Shop Affiliate itu tidak ada persyaratan minimal followers apapun. Di sini teman-teman hanya perlu menggunakan kartu identitas seperti eKTP saja. Sekarang kita masuk ke bagian monetisasi kedua, yaitu hadiah video. Ketika kita klik di bagian hadiah video, maka di sini kita diperintahkan untuk mencentang, bisa diaktifkan dan bisa juga tidak. Nah, monetisasi hadiah video di sini merupakan salah satu bentuk monetisasi yang mana seseorang bisa mengirim hadiah berupa gift ke video yang kita posting di TikTok. Dan hadiah tersebut nantinya akan masuk ke dalam bentuk koin yang ada di TikTok kita. Dan koin tersebut itulah yang nantinya juga bisa kita tukarkan ke dalam bentuk rupiah. Jika sudah memenuhi syarat atau pencapaian syarat ketentuan yang berlaku, maka kita akan bisa mencairkan hadiah tersebut dalam bentuk rupiah. Untuk syarat dan ketentuan mengaktifkan monetisasi hadiah video ini, tentunya teman-teman harus memiliki minimal 1000 followers, video harus lulus modernisasi keamanan mendapatkan hadiah, memiliki akun yang telah aktif minimal selama 30 hari, memenuhi persyaratan usia, dan akun tidak boleh digunakan oleh pemerintah atau dalam bentuk politisi lainnya. Jika teman-teman sudah memenuhi semua persyaratannya, maka teman-teman di sini dapat menyalakan fitur hadiah video atau monetisasi hadiah video yang ada di TikTok ini. Sekarang kita masuk ke bagian monetisasi yang ketiga, yaitu bekerja sama dengan artis. Bekerja sama dengan artis ini merupakan salah satu bentuk monetisasi yang ada di TikTok, yang mana kita memungkinkan untuk mempromosikan beberapa musik dari artis yang sudah dimasukkan ke dalam program bekerja sama dengan artis ini. Jadi di sini maksudnya nanti kita akan mempromosikan musik dari artis tersebut dalam bentuk video dan kita posting di akun TikTok kita. Untuk lebih jelasnya di bagian bekerja sama dengan artis ini, teman-teman bisa cek di video saya yang ini karena saya sudah pernah bahas di video sebelumnya juga. Di sini dikatakan akun saya didiskualifikasi dari bekerja sama dengan artis dengan alasan saya pernah melakukan pelanggaran sebelumnya. Saya tidak mengerti ini pelanggaran seperti apa, namun untuk syarat dan ketentuan untuk bisa mengaktifkan monetisasi bekerja sama dengan artis ini, itu yang pertama berusia minimal 18 tahun, yang kedua memiliki lebih dari 1000 followers, dan lulus verifikasi anti curang. Jadi bagi teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan ini, teman-teman sudah
sudah bisa untuk mengaktifkan monetisasi bekerja sama dengan artis ini. Berikutnya kita masuk ke bagian monetisasi yang keempat, itu ada monetisasi hadiah live. Monetisasi hadiah live ini hampir sama halnya seperti monetisasi yang ketiga, yaitu monetisasi hadiah video yang saya jelaskan sebelumnya. Namun perbedaannya, monetisasi hadiah live ini yang mana kita bisa menerima hadiah dari pengguna lain saat kita melakukan live streaming. Kalau monetisasi hadiah video tadi, orang-orang bisa mengirimkan hadiah kepada kita di dalam video yang kita unggah. Namun di monetisasi hadiah live ini, itu orang-orang juga bisa mengirimkan hadiah ke kita di saat kita melakukan live streaming. Yang mana gift atau hadiah yang diberikan nanti itu bisa ditukarkan dalam bentuk rupiah. Monetisasi hadiah live ini tidak terbatas daripada live biasa maupun live game yang teman-teman lakukan. Nah, jadi di sini teman-teman mau live biasa saja ataupun mau live streaming sambil main game, juga teman-teman bisa nantinya mendapatkan gift jika teman-teman sudah mengaktifkan monetisasi hadiah live ini. Untuk syarat dan ketentuan mengaktifkan monetisasi hadiah live ini, itu salah satunya teman-teman harus bisa terlebih dahulu membuka fitur live streaming yang ada di TikTok. Untuk syarat bisa membuka fitur live streaming, itu teman-teman harus memiliki minimal 1000 followers. Sekarang kita masuk ke bagian monetisasi yang kelima, yaitu monetisasi kreator marketplace. Dari ke-8 monetisasi yang ada di TikTok ini, menurut saya yang paling menarik yaitu adalah monetisasi kreator marketplace ini. Monetisasi kreator marketplace ini merupakan salah satu bentuk monetisasi yang memungkinkan kita untuk mempromosikan salah satu aplikasi yang sudah ditetapkan atau yang sudah diletakkan di program marketplace ini. Untuk bayarannya itu fantastis ya, tergantung dari pihak aplikasi yang menetapkan harga promosi berbayar yang ditetapkan di marketplace kreator ini. Jadi di sini monetisasi kreator marketplace ini sama halnya seperti kita mendapatkan tawaran endorse untuk mempromosikan salah satu aplikasi. Untuk syarat dan ketentuan bisa mengikuti program monetisasi kreator marketplace ini, itu yang pertama teman-teman harus berusia minimal 21 tahun, memiliki minimal 100.000 followers atau pengikut asli, dan telah memposting 3 video atau lebih dalam waktu 30 hari terakhir, mendapatkan 1000 tayangan video real atau lebih dalam waktu 30 hari terakhir, dan juga pastikan kontennya mematuhi panduan komunitas dan kebijakan yang berlaku. Namun di sini tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang sudah memiliki minimal followers 10.000 followers, itu teman-teman sudah bisa mendaftar di bagian kreator marketplace ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, itu saya di sini hanya belum mencapai 10.000 sih, cuman hampir mencapai 10.000 followers, itu saya sudah bisa untuk memulai mendaftar di program kreator marketplace ini. Untuk tutorial lengkap pendaftaran program monetisasi kreator marketplace ini, itu akan saya bahas di video berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian monetisasi yang keenam, yaitu monetisasi langganan. Monetisasi langganan ini merupakan salah satu bentuk monetisasi yang memungkinkan pengguna lain itu berlangganan di akun atau di channel kita. Jadi di sini kita menetapkan suatu harga bagi mereka yang ingin mengakses video yang kita unggah ataupun live streaming yang kita tampilkan. Ini sangat menarik bagi teman-teman yang sudah memiliki tingkat kepopularitas yang sudah tinggi di TikTok. Nah, jadi jika teman-teman sudah memiliki banyak fans, teman-teman bisa menggunakan atau mengaktifkan di bagian monetisasi langganan ini. Yang mana nantinya teman-teman akan menetapkan harga bagi mereka yang ingin mengakses live streaming hingga video teman-teman per bulannya. Ini juga cocok bagi teman-teman yang ingin membuka suatu kelas khusus yang ada di TikTok. Untuk syarat dan ketentuan mengaktifkan monetisasi langganan ini, yang pertama itu sudah mengikuti panduan komunitas TikTok, yang kedua sudah memiliki akses live, yang ketiga sudah menyiarkan live setidaknya 30 menit dalam waktu 28 hari terakhir, dan memiliki minimal 1000 followers. Nah, teman-teman juga nanti bisa dapat memperkirakan penghasilan teman-teman dari seberapa banyak orang yang berlangganan di video dan di channel teman-teman.
Teman-teman bisa lihat untuk 9.400 pelanggan saja yang berlangganan di channel teman-teman, itu teman-teman nantinya bisa mendapatkan sekitar $19.000 per bulannya. Wow, luar biasa ya. Berikutnya kita masuk ke bagian monetisasi yang ketujuh, yaitu bagian monetisasi TikTok Shop for Seller. Monetisasi TikTok Shop for Seller ini merupakan salah satu bentuk monetisasi yang ada di TikTok yang berkemungkinan seller bisa mendaftarkan program-program khusus yang ada di TikTok Shop itu sendiri. Saya kasih contoh, misal teman-teman membuka suatu toko di TikTok Shop. Nah, jadi di sini teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu di bagian TikTok Shop Seller ini supaya teman-teman bisa mendaftarkan produk teman-teman untuk program afiliasi dan program lainnya yang ada di TikTok Shop itu sendiri. Untuk syarat dan ketentuan pendaftaran monetisasi TikTok Shop for Seller ini tuh tidak ada ya. Itu teman-teman yang terpenting sudah mendaftar terlebih dahulu di bagian TikTok Shop Centernya. Sekarang kita masuk ke bagian monetisasi yang terakhir, yaitu monetisasi program intensif game. Monetisasi program intensif game ini merupakan salah satu bentuk monetisasi yang memungkinkan kita mempromosikan salah satu game yang sudah ditetapkan di event ini. Namun di monetisasi program intensif game ini itu tidak ada syarat dan ketentuan khusus yang berlaku ya. Namun syarat dan ketentuannya di sini hanya ditetapkan oleh masing-masing game yang mengadakan eventnya. Nah, eventnya di sini itu memiliki rentang waktu khusus yang ditetapkan oleh pihak game terkait. Misal dari tanggal sekian ke tanggal sekian eventnya berlaku, maka teman-teman bisa mengikutinya dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Saya kasih contoh di sini salah satu event game PUBG yang memiliki persyaratan. Yang pertama itu silakan kirim video pengenalan atau edukasi tentang PUBG Mobile dari versi 3.2 dalam bagian berikut. Nah, yang kedua itu durasi video lebih dari 45 detik. Yang ketiga, Anda harus mendorong penonton untuk mengetuk tautan yang ditambahkan ke video Anda dan mengunduh permainan. Nah, teman-teman bisa mengikuti event ini itu sesuai dengan persyaratan yang sudah mereka tetapkan. Namun di sini karena eventnya itu sudah berlewat, maka di sini saya tidak bisa lagi untuk mengklik bergabung. Namun di sini teman-teman tidak usah khawatir, itu biasanya setiap minggunya itu ada pergantian event yang ada di bagian intensif game ini. Untuk bayarannya juga ditetapkan oleh pihak game terkait yang mengadakan event. Seperti di sini juga saya kasih contoh, itu bayarannya itu dalam bentuk 1000 tayangan video yang valid penonton di Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, Filipina, Taiwan, Singapura, Kamboja, Jepang, dan sebagainya. Nah, itu setelah sisa anggaran reward mencapai di bawah 15%, itu setiap video yang diposting tidak akan memenuhi syarat lagi untuk mengumpulkan reward ini. Jadi di sini saya bukan dikatakan telat ya, namun saya sudah melewati batas anggaran di bawah 15%. Nah, saya kasih contoh di sini. Misal, di sini kan dikatakan untuk setiap 1000 penayangan itu dibayar sebanyak 0,5 sampai 0,9 dolar. Nah, jadi di sini kalau semisalnya sewaktu event dimulai dia menetapkan anggaran itu sebanyak 200.000 dolar misalnya. Nah, eventnya itu dimulai dari tanggal 4 Mei sampai tanggal 10 Mei. Nah, pada tanggal 7 Mei itu misalnya anggaran yang 200.000 dolar tadi itu sudah mencapai di bawah 15%. Maka di sini kita sudah tidak bisa lagi untuk mengikuti eventnya. Namun jangan khawatir, akan ada event lain yang digantikan setiap minggu di bagian intensif game di TikTok ini. Jadi itulah tadi 8 jenis monetisasi yang ada di TikTok. Bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti salah satu dari jenis monetisasi ini, atau bagi teman-teman yang juga mau mengikuti ke-8 jenis monetisasinya sekaligus juga bisa. Nah, tentunya teman-teman sesuaikan dengan bakat dan minat serta dengan syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa teman-teman klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, like. Bagi teman-teman yang suka, tinggalkan komentar untuk ide-ide dan sarannya. Dan jangan lupa teman-teman nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya yang akan saya jelas di sini. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.